Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Saudara mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah divonis pidana selama 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Dalam sidang lanjutan yang digelar hari ini Rabu 27 Agustus 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu yang diketuai Hakim Paisol menyatakan, terdakwa Rohidin Mersyah, ex-gubernur Bengkulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana sesuai dalam dakwaan JPU KPK. Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana selama 10 tahun penjara, denda 700 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, serta dikenakan uang pengganti kepada negara sebesar 39,6 miliar rupiah. 72,15 dolar Amerika dan 349 dolar Singapura. Bila tidak mampu membayar maka hartanya akan disita atau diganti dengan pidana hukuman penjara 3 tahun dan dicabut hak politiknya selama 2 tahun setelah menjalani pidana pokok. Putusan hakim tersebut lebih tinggi dari Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa Rohidin Mersyah dengan hukuman pidana 8 tahun penjara. Selanjutnya barang bukti yang disita oleh JPU KPK akan dilelang dalam upaya pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dan dirampas untuk negara, serta vonis hukuman dikurangi masa penahanan yang telah dilakukan sejak November 2024. Sementara untuk terdakwa mantan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Bengkulu Isnan Fajri dipidana penjara selama 7 tahun penjara, denda 500 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Selanjutnya mantan ajudan Gubernur Bengkulu Efriansyah alias Anca divonis hukuman pidana selama 5 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Untuk hal-hal yang meringankan hukuman keduanya yaitu belum pernah dihukum, sopan selama persidangan dan memiliki keluarga, sedangkan hal yang memberatkan tidak mendukung program pemerintah pusat dalam pemberantasan korupsi. Ketiga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 huruf B dan E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Usai mendengarkan vonis, terdakwa Rohidin Mersyah dan Isnan Fajri mengaku masih pikir-pikir terlebih dahulu, sedangkan terdakwa Efriansyah alias Anca menerima vonis tersebut. Orang yang sedang dalam posisi calon tidak boleh ditangkap, tidak boleh ditahan, apalagi diperiksa. Itu undang-undangnya ada menyatakan seperti itu. Tapi justru saya ditahan, ditersangkakan. Tujuannya apa? Agar tidak ada pihak lain yang menunggangi menggunakan kesempatan politik. Ini terbukti ketika saya dinyatakan sebagai tahanan pada waktu itu. Saya ada pengumuman dari KPU di seluruh TPS dan itu melanggar aturan, sudah terbukti dengan DKPP. Bahwa itu adalah pelanggaran KPU. Ya, tapi silakan sekali lagi, saya sedikit pun di hati saya tidak menuduh salah ke siapapun, tidak membebankan persoalan ke siapapun. Saya ikhlas menerimanya dengan penuh tanggung jawab saya. Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin sekali kebenaran akan ada. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.